Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabar kalian? Sekarang kita akan membahas tentang peran badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Dalam materi ini, saya akan membahas ketiga jenis badan usaha. Yang pertama, badan usaha milik negara atau disingkat dengan BUMN. Yang kedua, badan usaha milik daerah atau BUMD. Dan yang ketiga adalah BUMS atau badan usaha milik swasta. Nah, ketika badan usaha tersebut itu sering kita temui di tempat tinggal kita atau di sekitar tempat tinggal kita. Pokok bahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang BUMN. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN itu merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Atau pada intinya, BUMN itu merupakan suatu perusahaan yang modalnya baik itu seluruh atau sebagian besarnya itu adalah dari negara. Contoh BUMN yang ada di sekitar kita yaitu ada Bank BRI atau PT Bank BRI. Yang kedua adalah Pegadaian. Yang ketiga itu Pertamina. Dan yang keempat yaitu Telkomsel. Dan selain itu masih kita jumpai banyak sekali BUMN yang lainnya yang ada di Indonesia atau yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Apakah peran BUMN dalam perekonomian Indonesia? Maka peran BUMN dalam perekonomian Indonesia itu adalah yang pertama, BUMN itu merupakan penghasil barang dan jasa demi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang kedua, pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh swasta. Yaitu, di sini maksudnya adalah BUMN itu merupakan pelopor bagi pihak swasta. Yang ketiga, pelaksana pelayanan publik. Jadi, BUMN itu adalah sebagai pelaksana pelayanan publik. Yang ketiga, pembuka lapangan kerja. BUMN itu membuka lapangan pekerjaan atau lowongan di mana dengan adanya lowongan tersebut maka terbukalah kesempatan untuk memperoleh pekerjaan masyarakat. Yang terakhir yaitu penghasil devisa negara. Yang selainnya yaitu membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi. Bentuk-bentuk BUMN. Yang pertama, ada Badan Usaha Perseroan atau disebut juga dengan Persero. Persero ini adalah BUMN
yang berbentuk PT atau berbentuk perseroan terbatas, di mana modalnya terbagi dalam saham-saham yang seluruhnya atau paling sedikit 50% sahamnya itu dimiliki negara. Maksudnya begini, persero itu adalah badan usaha yang modalnya terbagi dalam saham, di mana sahamnya itu sebagian besar atau seluruhnya dimiliki oleh negara. Sisanya dimiliki oleh siapa? Nah, sisanya di sini dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan pendirian badan usaha perseorangan atau persero ini adalah untuk mengejar keuntungan, menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing. Nah, karena di sini adalah tujuan badan usaha salah satunya adalah mengejar keuntungan, maka BUMN ini adalah bisa menjadi sumber pendapatan negara atau salah satu sumber pendapatan pemerintah. Contoh BUMN adalah PT Pertamina yang bergerak dalam BBM, bahan bakar minyak. Yang kedua adalah PT Kimia Farma yang bergerak dalam bidang obat-obatan, dan PT Kereta Api Indonesia bergerak dalam bidang transportasi, dan masih banyak yang lainnya. Bentuk BUMN yang kedua adalah perusahaan umum atau disingkat dengan Perum. Perum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Beda dengan persero tadi. Kalau persero tadi itu di mana modalnya dimiliki sebagian besar atau seluruhnya oleh negara dan terbagi atas saham. Tapi kalau Perum ya itu modalnya seluruhnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Di mana maksud dan tujuan pendirian Perum adalah untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum. Jadi, intinya pendirian Perum itu adalah untuk kemanfaatan umum atau menyediakan pelayanan publik atau kepentingan umum. Contohnya adalah Perum Damri. Perum Damri ini bergerak dalam bidang transportasi. Yang kedua, Perum Peruri. Ini dalam hal pencetakan uang. Dan Perum Bulog dalam penyediaan bahan pangan, dan Perum Pegadaian untuk membantu pembiayaan masyarakat. Nah, Perum di sini adalah tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, tapi untuk kesejahteraan atau kemanfaatan umum, kesejahteraan masyarakat. Badan usaha milik negara yang didirikan oleh pemerintah itu memiliki kebaikan atau kelebihan dan juga ada kelemahannya. Kebaikan atau kelebihan BUMN yaitu satu, BUMN itu berusaha pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kedua, menyediakan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat.
Yang ketiga, membantu keberadaan usaha lainnya supaya dapat berusaha lebih baik. Sedangkan kelemahan dari BUMN, satu, karena sebagian BUMN itu bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka seolah-olah BUMN tidak perlu efisiensi dalam pengelolaannya. Yang kedua, maju mundurnya BUMN tergantung dari niat para penentu kebijakan BUMN. Yang ketiga, lambat dalam pengambilan keputusan. Badan usaha yang kedua adalah Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 adalah semua perusahaan yang didirikan yang seluruh modalnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali dikatakan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Jadi begini, BUMD itu pada intinya perusahaan atau badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah di mana modalnya itu berasal dari pemerintah daerah. Contoh dari BUMD adalah PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, terus ada Bank Jatim, kalau itu adalah di Jawa Timur BPD Bank Jatim, dan ada perusahaan transportasi di Jakarta itu namanya Transjakarta. Nah, contoh ketiga badan usaha itu adalah dikelola oleh pemerintah daerah dan modalnya juga dari pemerintah daerah. Apa peran BUMD dalam perekonomian Indonesia? Maka peran BUMD itu adalah yang pertama, melaksanakan pembangunan daerah atau pembangunan nasional. Yang kedua, BUMD itu merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Maksudnya, BUMD itu adalah sumber pendapatan asli daerah karena keuntungan dari BUMD itu adalah menjadi pendapatan daerah dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian daerah. Yang ketiga, memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Badan usaha milik daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah itu memiliki kebaikan dan kelemahan. Kebaikan atau kekuatan dari BUMD yaitu satu, menyediakan barang-barang untuk kebutuhan pemerintah daerah. Yang kedua, sumber pendapatan asli daerah. Yang ketiga, menyediakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, memberikan keamanan bagi pegawainya. Sedangkan kelemahan dari BUMD, yang pertama, pengelolaannya menyangkut birokrasi, sehingga BUMD kurang cepat dalam mengambil keputusan. Karena dalam pengambilan keputusan itu ada birokrasinya atau ada urut-urutannya. Yang kedua, sering kekurangan modal, sehingga untuk perkembangannya itu kurang begitu berkembang. Nomor 3,
Maju mundurnya BUMD tergantung dari kepala daerah. Badan usaha yang ketiga yang kita bahas yaitu badan usaha milik swasta atau disingkat dengan BUMS. Beda dengan kedua badan usaha tadi, di mana BUMD maupun BUMN itu modalnya dari pemerintah. Nah, kalau BUMS di sini, badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Maksudnya adalah badan usaha BUMS ini adalah modalnya sepenuhnya dari pihak swasta, baik itu dari perorangan maupun dari kelompok. Di masyarakat atau di sekitar kita itu banyak sekali perusahaan BUMS yang dimiliki pihak swasta. Contohnya seperti pada gambar yaitu ada Roti O bergerak dalam bidang bakery atau roti, ada PT AHM memproduksi Honda atau sepeda motor, ada yang Law Farm bergerak dalam bidang hukum, dan yang lainnya banyak lagi. Ada yang bergerak di bidang perdagangan, ada yang di bidang transportasi. Contoh di bidang perdagangan itu ada Indomaret, Alfamaret, dan yang lainnya. Dan bidang keuangan contohnya itu ada Bank BCA, ada Bank BCA, dan yang lainnya. Apa peran BUMS dalam perekonomian di Indonesia? BUMS dalam perekonomian Indonesia itu memiliki peran yang pertama sebagai mitra BUMN. Maksudnya adalah BUMN itu menjalin kemitraan dengan BUMS untuk usahanya. Yang kedua, sebagai penambah produksi nasional. Yang ketiga, sebagai pembuka kesempatan kerja. Nah, ini berkaitan dengan BUMS di mana dalam usahanya itu membutuhkan tenaga kerja. Maka untuk memenuhi tenaga kerja, BUMS membuka lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga dengan dibukanya lowongan pekerjaan itu, maka dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang keempat, yaitu sebagai penambah kas negara dan pemacu pendapatan nasional. Ini berkaitan dari pajak yang dibayarkan oleh BUMS kepada pemerintah. BUMS itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, berbentuk badan usaha perseorangan. Yang kedua, ada firma. Yang ketiga, ada persekutuan komanditir atau CV. Dan yang keempat adalah perseroan terbatas atau PT. Badan usaha swasta yang pertama yaitu badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan ini dimiliki oleh satu orang, di mana pengelolaannya mudah dan biaya yang dikeluarkan murah. Maksudnya, pengelolaan badan usaha perseorangan itu mudah karena pegawainya hanya satu orang dan sifatnya masih sederhana dan biaya yang dikeluarkannya pun murah. Pemilik bebas mengemukakan dan menerapkan kebijakan kepada bawahannya. Pendirian badan usahanya mudah dan murah.
serta modal usaha perorangan dadi satu dengan modal usaha. Contoh dari badan usaha perseorangan ini adalah toko kelontong, terus ada warung bakso kecil-kecil itu, ada kafe bisa juga. Maksudnya dia adalah badan usaha yang dimiliki oleh satu orang. Ini hampir sering kita jumpai di tetangga atau di sekitar kita. Badan usaha perseorangan atau perusahaan perseorangan itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Apa kelebihan dari perusahaan perseorangan? Kelebihannya yang pertama yaitu perusahaan perseorangan itu mudah didirikan karena bentuknya masih sederhana. Yang kedua, keuntungan yang dihasilkan cukup banyak. Maksudnya begini, keuntungan dari perusahaan ini atau perusahaan perseorangan ini sepenuhnya adalah milik pemilik tanpa dibagi dengan orang lain. Sedangkan apa kelemahannya? Kelemahan dari perusahaan perseorangan yaitu sumber keuangan terbatas. Artinya, sumber keuangan atau modal dari perusahaan perseorangan itu hanya dari pemilik. Yang kedua, kekayaan pribadi bisa menjadi jaminan saat merugi atau saat mengalami kerugian. Karena kenapa? Di sini tidak ada pemisahan antara harta pribadi dengan harta perusahaan. Sehingga jadi satu. Kadang jika mengalami kerugian, maka harta pribadi itu bisa ikut. Yang ketiga, yaitu kelangsungan usaha kurang terjamin. Bentuk BUMS yang kedua adalah firma. Firma merupakan usaha gabungan dua orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dengan menggunakan satu nama serta membagi keuntungannya sama rata. Intinya begini, firma itu didirikan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama dan hasil keuntungan dari firma itu dibagi sama rata. Ciri-ciri firma apa? Yang pertama, anggota dari firma itu sudah saling mengenal atau pendirinya sudah saling mengenal, menggunakan nama bersama dalam satu usaha, dan risiko kerugian tidak terbatas. Maksudnya risiko kerugian tidak terbatas di sini adalah jika firma mengalami kerugian, maka harta dari pendiri tersebut akan ikut tergunakan untuk menutupi kerugian dari usaha firma tersebut. Contoh firma dagang yang ada di Indonesia yaitu Nike, Diodora, dan Crop. Apa itu kelebihannya firma? Firma memiliki kelebihan yang pertama, pemimpin perusahaan dibagi menurut ahlinya. Yang kedua, kelangsungan usaha lebih terjamin dibandingkan dari perusahaan perseorangan. Mudah dalam mengajukan pinjaman. Yang keempat, ketika perusahaan mengalami kebangkrutan, maka seluruh aset pemilik usaha dapat disita. Kelemahan firma, tidak ada pemisahan antara hak milik badan usaha dengan anggotanya. Bila terjadi kesalahan, harus ditanggung bersama. Bentuk badan usaha swasta yang ketiga adalah persekutuan komanditir atau CV. Persekutuan komanditir atau CV itu merupakan suatu badan usaha yang didirikan dua orang atau lebih, di mana salah satu anggotanya memberikan modal dan anggota yang lain itu sebagai pelaksana usaha. Maka dari itu, dalam CV itu terdapat dua sekutu.
Ada sekutu aktif dan ada sekutu pasif. Sekutu aktif dalam CV itu adalah sekutu yang bertugas atau menjalankan kegiatan perusahaan, melaksanakan jalannya perusahaan. Sedangkan sekutu pasif itu hanya sebagai pemasok modal. Contoh dari CV yaitu CV Kanwil Group, CV Heri Jaya Utama, CV Taruna Jaya Mandiri, ACV Bumi Makmur, dan yang lainnya. Masih banyak lagi perusahaan yang berbentuk CV di Indonesia. Selain itu, apa kelebihan CV? Kelebihan CV yang pertama, proses pendiriannya relatif lebih mudah. Kebutuhan akan modal dapat lebih terpenuhi. Yang ketiga, cenderung lebih mudah mendapatkan kredit. Keempat, dari segi kepemimpinan, CV relatif lebih baik. Yang terakhir, sebagai tempat untuk menanam modal. Apa kelemahan CV? CV memiliki kelemahan yang pertama, keberlangsungannya tidak menentu karena bergantung pada sekutu aktif dalam menjalankan usaha. Kedua, tanggung jawab sekutu aktif yang terbatas membuat semangat dalam memajukan perusahaan melemah. Bentuk BUMS yang terakhir adalah perseroan terbatas atau disebut juga dengan PT. Perseroan terbatas atau PT adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang dan berbadan hukum dan modalnya terdiri atas saham-saham. Contoh perusahaan PT berbentuk PT adalah PT Bakri, PT Bank Sentral Asia, PT Gudang Garam Tbk yang bergerak dalam bidang produksi rokok. Kelebihan PT atau kelebihan yang dimiliki oleh perseroan terbatas. Yang pertama, mudah memperoleh tambahan modal. 2. Mempunyai kemungkinan besar untuk mendapatkan tenaga yang profesional. 3. Kesinambungan perusahaan terjamin atau maksudnya di sini adalah kelangsungan hidup perusahaan itu akan terjamin. Modal yang dikumpulkan lebih besar yaitu melalui penjualan saham. Lebih mudah melakukan perluasan usaha karena didukung oleh modal yang kuat. Kemampuan mendapatkan kredit lebih baik didukung oleh kredibilitas perusahaan. Selain memiliki kelebihan, PT juga memiliki kelemahan. Apa kelemahan PT? 1. Jual beli saham secara bebas dapat menimbulkan spekulasi. Pada kondisi harga saham jatuh, PT yang besar pun bisa terancam bangkrut. Yang kedua, rahasia perusahaan kurang terjamin karena seluruh kegiatan perusahaan harus dilaporkan kepada pemilik modal atau saham. Para pemegang saham kurang peduli terhadap kondisi perusahaan karena lebih mengutamakan dividen. Nah, itu tadilah peran badan usaha dalam perekonomian Indonesia, di mana badan usaha ada 3, yaitu badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta, di mana masing-masing itu memiliki perannya sendiri dan juga ada kelebihan dan kelemahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.